Shalom jemaat semua, puji Tuhan. Kayak belum ada suaranya deh, shalom. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama melayani Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik, oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami ada sampai saat ini. Kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Itu sebabnya sebelum kami masuk lebih lagi di dalam kami melayani, memuji, menyembah Engkau, kami mohon Engkau kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Biarlah dalam ibadah kami boleh mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami boleh merasakan sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, sehingga kami boleh bawa pulang berkat yang besar ketika kami menyelesaikan setiap tugas kami dalam beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya ibadah kami taruh ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini, sehingga kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan kuasa untuk kami beribadah kepada Engkau. Engkau pakai dan urapi kami hamba-hamba-Mu dalam melayani Engkau. Kuasa-Mu, otoritas-Mu, biarlah berdaulat dalam hidup kami. Urapi kami semua, sehingga setiap apa yang kami kerjakan pada saat ini, semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Dalam kami beribadah kepada Tuhan, kuasa kegelapan tidak mau tinggal diam. Itu sebabnya dalam bentuk apapun dia bekerja mengganggu ibadah kami, mengganggu setiap pribadi lepas pribadi kami, mengganggu setiap sarana prasarana yang kami pakai dalam kami beribadah. Dengan satu hati dan iman kami tolong hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, sehingga kami penuh dengan kebebasan, kami penuh dengan sorak-sorai untuk kami beribadah kepada Engkau. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, untuk Engkau Tuhan terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat ini. Kami akan buka tabiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Kau hanyalah Tuhan yang layak kami tinggikan, Tuhan. Kami datang, Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji-Mu, Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami, Tuhan, kami mulai rasa ucapan syukur kami, Tuhan, kepada-Mu, ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya.
dalam jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, muliakan namamu, layaklah segala bangsa sujud kepada
Biarlah semua
Setiap
Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang keluar menjadi daripadamu Tuhan Yesus. Jika ada kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggunya Tuhan Yesus, kami akan bersatu hati, kami akan teguh di dalam Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mengurapi, hanya kuasa Roh Kudus yang mengurapi Tuhan Yesus. Jika sebentar kami akan menjalankan persembahan yang pertama, biarlah Tuhan apa yang kami beri Tuhan bisa menjadi pelebaran pekerjaan kami ini ya Bapa. Yang perlu Tuhan memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus ada yang kami sembah. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, saya berterima kasih buat doa-doa saudara ya. Jadi saya itu buat bantuan-bantuan semuanya. Ada yang saudara, bantuan doa, bantu supaya bagaimana supaya cepat keluar, gitu, saudara. Ternyata keluar dari rumah sakit itu tidak mudah, saudara. Administrasinya sangat lama, tapi puji Tuhan saudara dapat membantunya bisa lebih cepat lagi. Nah, saudara, mari kita sekarang fokus pada firman Tuhan. Mari kita itu saudara masuk pada pembacaan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita buka Filipi pasal yang pertama. Ayat 27 sampai yang ke-30. Topiknya nasihat supaya tetap berjuang dalam perikop ayat 27 sampai 30. Kita baca bergantian ya, saya ayat 27 sudah ayat 28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada diletakkan sedikit pun awal-awalmu, dan mereka semuanya adalah datang dan salah. Tetapi bagi kamu terdapat keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia,
dalam pergumulan yang sama seperti yang dan sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Di lantai bawah juga silakan duduk kembali. Saudara, dari pembacaan ini, saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, di mana kalau saudara lihat, saya waktu lalu sempat menyampaikan di komsel saudara poin-poin ini, tapi saya tentu cuma menyampaikan dengan begitu cepat. Tapi rencana saya memang saya akan ajarkan tentu di ibadah umum, sehingga saudara saya punya 5 poin atau 6 poin ya saudara. 6 poin tentu dalam khotbah topikal kita sekarang ini, sehingga saya akan sampaikan satu-satu. Nah, di dalam hal ini saudara, kita akan melihat dari ayat 29. Saudara coba kita balik ke ayat 29. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara, penting untuk kita pahami bahwa karunia dari Tuhan itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita, katanya di sini saudara, bahwa memberikan kita untuk percaya atau selamat dari Tuhan itu. Jadi kita kan memang selamat itu pemberian dari Tuhan. Ya, bukan kita yang mengerjakannya, tapi Yesus mengerjakan di atas kayu salib. Seharusnya Yesus yang kerjakan, Yesus yang dapat. Tetapi itu adalah diberikan untuk kita. Nah, kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya atau selamat, tetapi dikaruniakan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, sehingga dari sini saudara, kita akan bicara begini saudara, mengenai penderitaan orang percaya, supaya kita sebagai orang Kristen tidak hanya memandang dalam satu sisi bahwa aduh, saya ini orang Kristen, orang percaya Yesus, kenapa ya saya bukan saja hidup dalam berkat Tuhan, tetapi kenapa ada penderitaan. Nah, begitu. Nah, supaya dua sisi ini tentu kita memandang dengan jelas. Sama seperti saya begini, saudara, saya melihat saudara seandainya dari depan sini, begitu ya saudara, saya akan bicara dengan jelas tentang saudara. Tapi kalau saudara yang paling belakang, saudara akan berbicara tentang saudara lihat dari belakang, tentu akan berbeda. Nah, padahal itu adalah secara manusia, secara utuh harus dilihat dari belakang, dari depan, dari samping, begitu saudara ya. Bahkan saudara ada orang-orang khusus ya, bisa melihat di dalam arti kedokteran, dia harus pakai alat untuk melihat di dalamnya. Begitu, bagaimana kondisi tubuh kita. Nah, saudara, begitu juga ketika kita melihat tentang firman Allah, saudara, bahwa kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi bahwa oh, Tuhan mengaruniakan berkat bagi saya, mengaruniakan keselamatan bagi saya. Tetapi ternyata Tuhan juga bukan hanya mengaruniakan berkat itu dalam hal keselamatan, tapi Tuhan juga mengaruniakan apa saudara? Untuk apa saudara? Menderita. Haleluya saudara. Sehingga dalam perjalanan iman kita saudara tidak akan mudah seperti orang Israel. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan kan berjanji, kamu akan kuberikan tanah Kanaan, tanah berlimpah susu dan madunya. Begitu. Sehingga konsep pemikiran mereka bahwa hanya melihat pokoknya kita enak, pokoknya kita ikut Tuhan tuh enak, limpah susu dan madunya. Nah, padahal ada firman Allah yang juga dibekali bagi mereka di Ulangan 28 ayat 1 dan 2, dijanjikan bahwa jikalau engkau terus setia taat pada firman Allah, bahkan kamu akan mengalami beberapa tantangan-tantangan di jalan, nah, saudara. Tapi itu tidak dilihat oleh orang Israel. Mereka hanya melihat bahwa pokoknya kami dijanjikan berkat Tuhan. Nah, ini menjadi persoalan membuat mereka melihat Tuhan hanya dari satu sisi, sehingga muncul mereka persungutan. Mereka bersungut, mereka marah, begitu. Sampai-sampai Musa, namanya manusia, sudah tidak tahan itu, saudara, marahnya sampai dia. Tuhan bilang, Musa, orang Israel minta air, dan mereka marah-marah. Sudah, kamu ulurkan tongkat saja di batu itu, nanti air itu akan keluar. Nah, saking Musa marah kepada orang Israel melihat kondisi mereka, karenanya melihat firman dari satu sisi, Musa akhirnya memukul batu itu. Ya, Tuhan marah juga. Kenapa? Karena kamu saya cuma suruh tunjuk saja itu batu pakai tongkat, kamu pukul. Karena Musa itu terpancing emosinya dengan orang Israel. Nah,
Sehingga saudara, tentu bagi kita melihat Alkitab kan saudara harus secara komprehensif, melihat seutuh-utuhnya. Sehingga khususnya pada pagi hari ini kita orang percaya akan melihat bahwa Tuhan ternyata bukan saja menjanjikan, mengaruniakan kita berkat keselamatan percaya kepada Kristus, tetapi Tuhan juga mengaruniakan kita menderita untuk Dia. Amin saudara. Sehingga ketika kita dalam perjalanan kita, lagi di dalam perjalanan berkat, ya puji Tuhan, kita sehat, kita menguntungkan di pekerjaan kita, ya kita bersyukur. Tapi ketika satu waktu kita, ternyata kita sakit, ternyata kita ada persoalan, ternyata usaha kita lagi turun. Nah, saudara, kita tidak akan mudah bersungut kepada Tuhan, tetapi kita akan masuk pada kebenaran firman Allah, yaitu saudara, mengenai yang kita akan cari tahu adalah begini. Apa maksud Tuhan dalam hal saya seperti ini? Haleluya saudara. Nah, itu tentu menjadi kunci bagi kita. Nah, ketika akan mengetahui tentang Tuhan mengaruniakan menderita itu kenapa? Nah, begini saudara ya, kita akan, ini kan saya membuka cara pandang dulu saudara, supaya saudara bisa menerima, ternyata Tuhan itu seperti itu. Nah, karena pada intinya Roma 8 ayat 28 coba kita baca dulu saudara. Sebelum saya membawa saudara pada maksud-maksud dari penderitaan yang Tuhan anugerahkan itu. Coba kita baca saudara, sama-sama ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau sudah lihat dari ayat ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk tentu menderita. Amin saudara. Ketika kita menderita, saudara, apakah menderita tubuh, menderita dalam hal ekonomi kita, menderita dalam lingkungan, rumah tangga, apapun itu, saudara, tentu Alkitab sudah berkata sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah, sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu mendatangkan saudara? Kebaikan. Haleluya saudara. Tentu itu mendatangkan. Memang pada waktu itu datang menderita, kita tuh tidak tahu apa ya Tuhan, kenapa seperti ini. Dan itu tentu pertanyaan terbaik saudara. Ketika kita dalam penderitaan, kita harus tanya kenapa seperti ini. Nah saudara, kita balik kepada kitab Filipi tadi saudara. Filipi pasal 1, ini kan adalah surat Rasul Paulus mengirim kepada jemaat di Filipi. Kepada jemaat di Filipi ketika mereka percaya saudara, ternyata mereka menghadapi penderitaan. Kami kok ketika ikut Tuhan kenapa menderita? Nah, Paulus ketika dia menulis justru juga dia itu menderita. Dia itu ditangkap oleh tentara Romawi, saudara, dimasukkan dalam penjara. Jadi ketika dia di penjara, saudara, datanglah berita bahwa orang percaya di Filipi mereka menderita. Nah, sehingga saudara, firman Allah melalui Rasul Paulus menulis bahwa ketika kamu sebagai orang percaya menderita, kamu harus lihat bahwa Tuhan memang tidak hanya mengaruniakan keselamatan, tapi Tuhan juga mengaruniakan menderita. Termasuk Rasul Paulus, saya sekarang di penjara, menderita karena Injil. Nah, sebab itu saudara, saya akan masuk saja begini. Masuk pada poin-poin pembahasan kita. Maksud Tuhan dalam penderitaan orang percaya. Kita akan melihat mungkin entah 5 atau 6 kita akan bahas, tapi satu-satu ya. Jadi mungkin 1 bulan ke depan ini kita akan bahas itu. Nah, kita masuk dalam poin yang pertama dulu saudara. Sekali lagi saudara, yang terpenting bagi kita saudara adalah mencari tahu apa maksud Tuhan. Karena ini kan dikaruniakan Tuhan. Kalau Tuhan karuniakan tidak mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan kebaikan. Nah, sehingga di situ kita akan cari tahu apa maksud Tuhan ini. Nah, pertama saudara, kita akan lihat dulu. Pertama mengenai bagaimana Rasul Paulus yang menulis surat itu, saudara, kepada orang Filipi yang sedang menderita. Yang pertama adalah Rasul Paulus, dia itu menderita di penjara, saudara. Dia menderita di penjara dan jemaat di Filipi. Saudara, mereka menderita itu karena memang Injil.
Jadi begini, saudara. Paulus ditangkap karena begitu banyak orang, saudara, itu terima Yesus. Nah, sehingga saudara, zaman dulu itu kan saudara, sebelum ada Kristen ya saudara, tentu ini di daerah Roma, atau sekarang juga di daerah Asia Kecil, bagian juga Eropa, saudara, Turki dan sebagian di sana, saudara. Nah, di sana orang zaman dulu itu kan penyembah-penyembah datang di kuil-kuil, penyembah berhala, begitu saudara. Nah, sehingga saudara, orang-orang ini termasuk yang duduk-duduk di pemerintahan itu kan mereka menyembahnya berhala. Ketika mereka lihat, saudara, pemimpin-pemimpin di kuil ini kan melihat, kok mulai banyak orang itu beralih imannya. Mereka tidak datang di kuil lagi, tetapi mereka datang di rumah-rumah berkumpul menyembah kepada Yesus. Nah, otomatis kan pengikut mereka itu berkurang. Nah, mereka mempengaruhi pemerintah untuk mereka kan banyak pengikutnya. Kalau Kristen kan masih sedikit awal itu ya. Kita terganggu ini, nanti sistem politik terganggu. Siapa yang memberitakan? Itu Paulus itu. Nah, akhirnya pemerintah ini menangkap dia. Intinya supaya kamu jangan beritakan Injil supaya tenang ini daerah. Daripada kamu beritakan Injil, pemimpin-pemimpin, bisa dibilang pemimpin agama lah kalau sekarang ya, karena mereka itu punya agama-agama sendiri lah saudara. Jadi di kuil-kuil itu. Jadi mereka pemimpin-pemimpin ini sudah datang kepada pemerintah. Ini ada ajaran ini mempengaruhi umat-umat kita. Nah, sehingga singkat kata Paulus ini ditangkap, saudara. Nah, di dalam poin ini, saudara, menderita karena Injil. Bisa bilang sama-sama saya, saudara, menderita karena Injil. Haleluya, saudara ya. Jadi, saudara, memang saudara ada penderitaan orang percaya karena Injil. Sehingga Rasul Paulus ini, saudara, ketika dia, saudara, menderita karena Injil, saudara, di mana dia itu tidak berhenti, saudara, sekalipun dia di penjara. Saudara, di Alkitab kita ini kan, saudara, 14 kalau tidak salah ya, saudara. Paling banyak 14 kitab maksud saya dalam perjanjian baru. Kalau saya lihat, itu ditulis oleh Rasul Paulus, maksudnya Tuhan pakai dia. Tapi kebanyakan dia itu ada di penjara. Sekalipun dia itu di penjara, saudara, kan dia diancam. Kalau kamu tidak mau di penjara, kamu tinggalkan Yesus. Begitu. Kamu harus lepas iman kamu. Tapi Paulus tidak mau, saudara. Dia tahu, sehingga dia berkata kepada jemaat di Filipi, kalau kamu ditekan oleh pemerintah, kalau kamu ditekan oleh saudara, oleh agama-agama sekitar untuk tinggalkan Yesus, dia berkata, itu kasih karunia dari Tuhan buat kamu. Jangan tinggalkan Tuhan, tetap ikut Tuhan. Haleluya, saudara. Nah, itu tentu kepada baik Paulus dan kepada jemaat di Filipi. Dia berkata di sini, ayat 20, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Jadi kenapa dia bilang aku datang? Karena dia cuma kirim surat. Karena dia belum boleh kemana-mana. Dia masih di penjara, ditahan di Roma. Nah, begitu. Nah, terus, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Jadi dia pikir, kalau toh memang saya di penjara sampai mati di sini, atau kalau memang penjara saya ini satu waktu dilepas, saya akan datang. Tapi dia tetap tulis surat, saudara. Tulis firman itu, saudara, ini ke jemaat di Filipi. Tapi kalau memang toh saya mati di penjara, maksudnya dia begitu, ya, saya akan pasti dengar. Pasti akan saya dengar bahwa ada orang-orang percaya akan membawa berita kepada dia. Oh, orang jemaat di Filipi, kondisi iman mereka seperti ini, begitu. Nah, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, itu tentu harapan dia. Kalau aku tidak datang pun aku dengar, kamu tetap berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin, saudara. Jadi memang saudara, ada orang percaya pada waktu itu khusus jemaat di Filipi, mereka mengalami penderitaan, baik tekanan politik dari pemerintah, baik tekanan juga saudara dari masyarakat pada waktu itu. Ya, karena ada ajaran-ajaran baru dari Yesus Kristus ini tentang kasih karunia, tentang keselamatan dalam Yesus. Sehingga saudara Rasul Paulus berkata bahwa karena berita Injil inilah memang kamu menderita. Jadi karena kamu percaya Yesus, ya orang musuhin kamu. Nah, gitu. Dan ternyata saudara dari dulu sampai sekarang seperti itu. Nah, jadi maksud dari menderita karena Injil ini, kenapa Tuhan izinkan itu?
Saudara, orang menderita karena Injil. Kenapa? Saudara tahu nggak, saudara? Begini, Rasul Paulus ini ketika di penjara karena Injil, orang akhirnya, kalau zaman dulu kan begini, saudara. Nanti kalau dia di penjara, masuk di pengadilan, orang itu bisa datang lihat. Saudara juga kan kalau ada orang sidang, kan ada tuh, bisa nonton. Nah gitu, bisa nonton. Ya, bisa dengar gitu. Saya pernah satu waktu saudara jadi saksi di salah satu kasus persoalan lah, saudara. Persoalan antara hak asuh anak begitu, saudara. Jadi saya jadi saksinya. Bagaimana supaya pengadilan menentukan anak ini jatuh ke tangan siapa. Di situ jadi saya saksi. Terus di belakang banyak orang, jadi bisa menyaksikan begitu. Nah, itu sekarang, jadi disiapkan ruang. Kalau dulu juga, nanti saudara itu mereka punya tempat, itu ya saudara kalau nanti ke saudara ke entah ke daerah, pokoknya daerah Timur Tengah sana lah saudara, ke daerah Turki juga sekarang saudara, itu ada tempat-tempat pengadilan itu ruangannya terbuka saudara, orang bisa lihat. Nah maksud saya begini tujuannya, saya tahu maksud Tuhan itu apa saudara, supaya itu orang lihat, orang tanya kenapa dia diadili, kenapa dia disidang. Nah itu maksudnya Tuhan sengaja biarkan Paulus itu di penjara, disidang, ditangkap, orang lihat semua, dan termasuk orang yang memusuhi. Mereka cerita, oh dia itu disidang, dia itu ditangkap karena beritakan ini, beritakan Injil. Apa itu Injil? Jadi orang tanya-tanya, apa itu Injil? Injil itu, jadi kan orang penasaran kan? Sama aja kita sekarang, saudara, kalau ada berita sesuatu apa, penasaran kita. Ya, apa sih itu? Apa sih ini? Ada kalau saya lihat kadang dia ada orang bikin konten-konten, dia di dalam satu kotak, terus dituliskan, jangan dilihat, atau ada kata-kata begitu, jangan dilihat. Dia penasaran saudara, apa sih, kenapa sih jangan dilihat, orang cuma kotak begitu gitu ya. Akhirnya dia lihat, atau orang langsung tempelin kue di mukanya gitu, ada kan gitu, suruh jangan dilihat, nah gitu. Nah karena ada sesuatu saudara, jadi mereka juga begitu, apa itu Injil? Begitu. Dia itu kok ditangkap karena Injil, kok baru dengar? Nah gitu. Biasa orang di penjara dikarenakan mencuri, membunuh, merampok. Sekarang kok kenapa dia di penjara karena Injil? Apa itu Injil? Nah, jadilah omongan bagi orang-orang. Sehingga saudara dari situlah saudara orang mencari tahu, apa sih itu Injil? Nah, makanya saya pernah katakan saudara tahu, dengan penderitaan-penderitaan ini, justru penderitaan ini adalah media yang Tuhan izinkan orang mencari tahu apa itu Injil. Memang bagi kita secara manusia, kasihan amat ya orang ini menderita karena Injil. Ya memang saudara, memang itu salah satu cara. Tujuannya kan saudara bukan memang Rasul Paulus menderita, tapi tujuannya kan untuk keselamatan banyak orang. Amin saudara, untuk keselamatan. Makanya saya pernah katakan saudara tahu di abad pertama, abad kedua, masuk abad ketiga, saudara, Kaisar Konstantin, saudara, Kaisar Konstantin yang tadinya penyembah berhala, saudara, itu berubah jadi Kristen. Dia langsung perintahkan, pokoknya siapapun di daerah kekuasaan dia, mau percaya nggak percaya, pokoknya istilah dibilang KTP kamu harus Kristen, dipaksa sama dia. Jadi makanya sekalipun pada waktu itu Kristennya tidak murni, pokoknya dia bilang yang benar itu Tuhan Yesus, itu aja. Sebegitunya saudara cepatnya berkembang pada waktu itu Kristen. Dari mana saudara? Itu karena tidak seperti sekarang kan, ada media-media ini. Jadi media yang digunakan oleh Tuhan pada waktu itu saudara adalah media penderitaan. Sehingga ketika ada orang mau disidang, ketika ada pengadilan, oh ada persidangan, masyarakat tuh boleh datang. Masyarakat akan lihat semua. Atau ketika saudara orang itu dianiaya, orang akan datang semua. Oh ada dianiaya. Kenapa dia dianiaya? Oh dia dianiaya karena Injil. Contoh Stefanus, saudara. Stefanus sampai dirajam, bahkan mati sekalipun, saudara. Sehingga orang bertanya-tanya, kenapa dia dirajam? Begitu kan? Biasanya kan dirajam dia itu nanti apa saudara, dia membunuh, pokoknya berbuat sesuatu kejahatan kan? Tapi orang tanya, dia dirajam kenapa? Karena beriman pada Yesus.
Ya, jadi orang itu pada waktu mereka begitu, ternyata itu caranya Tuhan pakai orang-orang bercerita, memberitakan Injil. Akhirnya orang lain juga tanya, Yesus itu apa? Yesus itu siapa? Tulisannya mana? Nah begitu. Nanti mereka lihat surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus, oleh Rasul yang lain. Akhirnya timbul iman. Nah gitu saudara. Dari berita Injil. Nah, dalam hal ini saudara, dalam hal ini supaya kita bisa melihat dulu dari poin pertama bahwa kenapa Tuhan mengaruniakan penderitaan kepada orang percaya? Karena ternyata saudara, tujuan dari Tuhan di sana supaya Injil diberitakan. Supaya dengan itu orang bertanya, kenapa kamu menderita? Nah tentu kalau bagi kita dalam aplikasi hidup kita saudara, makanya saudara kita sebagai orang percaya, ketika kita menderita entah dalam fisik kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apapun, saudara harus tetap tetap memunculkan iman pada Tuhan. Tidak boleh berubah. Haleluya saudara. Ketika kita sakit sebagai orang percaya, mungkin saudara Tuhan izinkan saudara untuk beritakan Injil. Dengan sendirinya orang bertanya, jangan sampai sakit. Aduh sakit, mau kemana? Ke dukun. Nah, jangan saudara. Jadi orang Kristen kok ke dukun? Nggak boleh saudara. Kita sakit boleh ke dokter, boleh. Lalu sempat saya bicara tentang karunia-karunia saudara, tapi saya tidak lanjut saudara, karena sudah cukup panjang saya bicara topik Roh Kudus ya. Sebetulnya saya sudah masuk di Roh Kudus kaitan dengan karunia-karunia, tapi saya cuma bahas tentang karunia bahasa roh. Salah satu karunia itu kan adalah karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan itu di dokter, saudara. Tuhan sudah kasih di situ. Beda lagi karunia mujizat. Nah itu kalau saya bersaksi, saya berdoa, ada orang sembuh atau ada orang Tuhan Yesus bilang mata buta melihat, itu karunia mujizat. Nah, gitu. Oke, kita tinggalkan ini. Saudara, kita balik lagi, saudara. Saya bawa dulu saudara begini, melihat begini ya. Saudara lihat, saya ajak saudara untuk membaca dalam Kisah Rasul. Kita pindah dulu ke Kisah Rasul. Mari kita lihat ya, cara Tuhan mengizinkan penderitaan sehingga orang-orang itu jadi percaya Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 25 dulu saudara. Ayat 1. Bergantian ya, ini panjang sampai 12 supaya saudara ngerti jalan ceritanya dan saudara bisa tangkap, oh ini ternyata dia ditangkap tapi justru Injil itu diberitakan di situ. Saya ayat 1, saya ayat 2. Mari bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri ya. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ Imam kepala dan orang-orang Yahudi yang mereka datang menghadap dia dan menyampaikan bahwa terhadap Paulus. Kepadanya, ini masih Paulus ya, jadi Paulus mereka tangkap di hadapan para imam-imam Yahudi. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus. Wah ini repot lagi. Pokoknya cari bagaimana bikinkan suatu keputusan yang merugikan, atau sekalipun Paulus benar, bikin dia salah. Jadi dari dulu itu sudah ada seperti hukum curang seperti itu. Yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka datang untuk membuat rencana untuk membunuh Paulus di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal 2 hari atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia melakukan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri. Nah, saudara lihat kan, ketika ada Paulus sudah tiba mau ditangkap, orang datang semua melihat, saudara. Jadi orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengemukakan banyak tuduhan. Tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap
Kaisar. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Berunding dengan anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, tidak kau harus berdiri menghadap Kaisar. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Jadi saudara lihat ya, seharusnya kita bisa melihat, ini kan dia orang percaya. Dia harusnya, udah Tuhan bela saja dia. Tapi sengaja, Tuhan memang sengaja memberikan penderitaan kepada Rasul Paulus dengan tujuan tadi supaya Injil didengar orang. Pertama dia sudah diadili atau sudah menghadap Festus ini, Festus ini kayak kayak kepala daerah situ sudah. Nah, dari Festus ini dia bilang, kalau begitu kamu pergi diadili dulu saja di pengadilan agama. Dia pergi ke sana dan orang semua lihat. Jadi dengan cara itu setiap ada pengadilan, orang berkumpul, itu tipe dulu sudah. Setiap dengar ada pengadilan, ayo datang semua lihat, dan gitu. Nah, di situ Paulus kasih tahu. Situ dia kasih tahu. Bawa lagi ke bait Allah, sidang agama namanya, saudara. Kalau ini dia Festus ini dari Romawi punya untuk menguasai wilayah. Tapi dia lempar dulu, kamu pergi dulu ke sidang pengadilan agama kamu. Ya Paulus tidak tolak. Oke, saya tidak bersalah. Nah, saudara, ketika di situ banyak orang lihat. Saudara, sampai singkat kata ya, saudara. Termasuk kalau saudara ingat namanya siapa itu yang dia berkata, masa aku sudah tua mau masuk dalam kandungan lagi? Nikodemus, saudara. Nikodemus itu dia pengurus bait Allah, saudara. Maksudnya dia itu ada di salah satu dari tua-tua Yahudi. Sampai akhirnya dia juga bisa percaya. Saudara lihat maksud Tuhan di dalam penderitaan orang percaya. Lebih kepada supaya orang itu dengar Injil. Mungkin saudara kalau berkata begini, oke, ketika nanti kelak kita masuk surga, ada berapa kali mungkin kita kadang-kala menderita, tapi ketika kita di surga Tuhan kasih tahu nggak, kalau waktu kamu sakit, kamu menderita, orang itu lihat iman kamu, orang lihat itu, dan dia akhirnya percaya, baru kita terheran-heran. Oh iya, jadi waktu saya menderita ada maksud Tuhan ternyata. Haleluya, saudara, ada maksud Tuhan. Kadang-kala kita, mungkin saudara di dalam usaha bisnis saudara, aduh lagi turun, lagi down. Tapi tanpa saudara dan saya sadari, ada orang sedang melihat, itu orang kok menderita, usahanya lagi turun. Kenapa ya dia tidak ke dukun ya? Dia harusnya pergi aja ke Gunung Kawi, kan bisa. Tapi dia tetap loh, tidak mau. Nah gitu saudara. Tapi kita mungkin tidak tahu. Nanti kelak Tuhan kasih tahu, kamu menderita pada waktu itu, memang aku izinkan. Bisa saya Tuhan bilang nantinya. Karena supaya orang itu akhirnya bisa tahu tentang iman kepada Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Jadi dari sini saudara, dari penderitaan karena Injil. Jadi memang Tuhan mengizinkan penderitaan itu karena Injil. Nah dari sini saudara lihat ya, setiap kali sidang, selalu ada orang diselamatkan. Selalu ada orang diselamatkan. Nah setelah di sidang itu, saudara Festus itu kan Paulus bilang, aku mau naik banding ke Kaisar. Nah jadi dari Yerusalem, dia harus dibuang lagi saudara, lempar lagi ke Roma. Saudara, karena kaisarnya ada di sana. Nah, untuk pergi ke Roma, mereka kan mesti lewat laut, saudara. Pakai kapal. Nah, coba kita lihat, saudara. Kita lihat, apa lagi terjadi di sana, saudara. Kita baca di Kisah Rasul 26 tadi. 26 masuk ke, nah ini kan sudah sekarang pindah. Sekarang dia mau dikirim ke Roma, Rasul Paulus ini. Masuk ke Kisah Rasul 26. Ayat 12. Oh ini
Ini kan Raja Agripa, saya baca dengan cepat begini ya. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ayat 2. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Jadi begini, Paulus malah dibilang berbahagia. Kenapa dia berbahagia? Karena memang dia sudah menangkap. Dia sudah punya iman bahwa memang orang Kristen, orang percaya itu ada satu waktu memang dia menderita karena Injil. Karena justru dia berbahagia, ya. Dia berbahagia. Nah, kalau saya takut kelamaan di sini, saudara, takut kelamaan di sini, buat saya maksudnya begini. Saya ambil makna rohani buat kita begini. Bisa saja ya saudara, bisa saja saudara di tempat pekerjaan, dari segi bisnis, dari segi posisi, di segi jabatan tempat pekerjaan saudara, mohon maaf ya, bisa saja saudara tidak naik jabatan karena engkau orang Kristen. Bisa itu terjadi. Tapi apapun, jangan karena jabatan engkau tinggalkan Yesus. Seperti Paulus, sekalipun dia menderita. Maksudnya pesan di sini, tetap percaya Yesus. Haleluya saudara, tetap percaya Yesus. Nah, saya pindah. Setelah dari sini Agripa, saudara, dia pindah lagi, saudara, saya bilang tadi ya, dia pindah, mereka bawa dia, saudara, untuk perjalanan, naik kapal sekarang, pasal 27, pasal 27, ini bagus saudara kalau baca ininya, dari 25, 26, 27, jadi saudara akan lihat perjalanan Paulus, dan saudara akan lihat banyak orang diselamatkan karena penderitaan dia. Saya baca, setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar, ayat 2 saudara ya, ke Italia, jadi ke Italia di mana Kaisar tinggal, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari yang akan berangkat ke pelabuhan di sepanjang pantai Sisilia. Kami bertolak khusus seorang Makedonia dari Tesalonika, dia dari kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Kemudian kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar di hari. Ia memudahkan kami kembali. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju. Dengan susah payah kami mendekati Kinidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusuri pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Ayat 9. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk ditulis selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai Venice untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Venice adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang Sampai sini dulu ya, saya cerita. Jadi kita lihat ya, ini pun penderitaan. Jadi ketika di kapal pun, saudara, di perjalanan mereka menderita, ada maksud Tuhan juga. Kok tidak berhenti? Mungkin Paulus juga sudah berdoa, Tuhan tolong hentikan ini. Tapi mungkin Tuhan sudah bicara, saya tidak akan hentikan. Makanya Paulus bilang, kita tidak bisa lanjut. Tapi prajurit tidak mau dengar kata Paulus, dia dengar kata nahkoda. Nahkoda bilang, kita bisa terus. Tapi singkat kata, kapal ini pecah, saudara.
Kapal ini pecah, saudara, sehingga mereka akhirnya mendarat, berenang, saudara, karena sudah ke pinggir, berenang ke namanya Pulau Kreta. Nah, saya pindah lagi, saudara, pindah lagi ke pasal berikut lagi. Pasal berikut supaya saudara bisa paham. Jadi ada penderitaan di perjalanan, tapi ada maksud Tuhan ternyata. Di Pulau Kreta, harusnya mereka tidak boleh ke situ, karena mereka harus ke Roma. Tapi karena kapalnya pecah, saudara, bocor di sana, mereka harus mendarat ke Pulau Kreta. Mari kita lihat pasal 28, pindah lagi, pasal 28, ayat yang pertama. Nah, gantian lagi ya, supaya saudara dapat. Itu di Pulau Kreta, terus mereka nyebrang, saudara, itu ke Pulau Malta. Jadi dekat-dekat lah, saudara, pulau-pulau kecil itu. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Besar dan kami di situ melakukan itu dan awalnya ini. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ular beludak ini ular beracun. Tuhan izinkan lagi dia, saudara, sudah menderita, kapalnya pecah, digigit ular lagi, saudara. Tapi kita lihat lagi maksud Tuhan ya, kita akan dapat maksud Tuhan. Baca 2, 3. Ketika orang lagi berat tahu orang ini tidak sebab meskipun dia dia tidak Tahan dulu ya, saya langsung masuk di makna sini. Begini dulu. Sehingga saudara begini, kita sebagai sama jemaat Tuhan, ini kan Paulus ketika digigit ular, dia sakit. Oh, berarti dia berdosa. Oh, dia begini. Nah, ini juga ini konteksnya poin 1, karena Injil, karena ada maksud Tuhan. Amin. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi dalam kehidupan kita juga, saudara, ada persoalan-persoalan memang karena Injil, ya Tuhan izinkan kita. Nah, terus lagi, saudara, ayat 5. Saya baca ya, 2. Saya baca. Tetapi Paulus melibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Tapi saudara akan dibantah oleh bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaiknya mereka berpendapat bahwa dia seorang berubah ya, saudara. Jadi orang tadinya bilang dia orang berdosa, digigit ular, tapi tidak mati, Tuhan izinkan. Berubah cara pandang mereka. Jangan jadi ini dewa. Lihat, saudara. Kan ketika dibilang jangan jadi, iman mereka mulai, ini orang sesuatu yang beda nih. Nah, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Oh, hebat tuh. Nanti gubernur dia akan percaya. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Paulus bersamanya dia berdoa makan Ada maksud Tuhan kan, saudara? Ternyata untuk menyembuhkan orang. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain. Jadi orang-orang di pulau itu banyak yang sakit datang kepada Paulus dan mereka pun disembuhkan juga dengan karunia mujizat Paulus. Terus 2-3. Mereka karena pemati menteri dan Terus sampai 12. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambang Dioskuri. Ya oke, sampai situ saja. Saya sudah habis waktunya. Saudara, inti dari sini kalau saudara lihat, saudara, kalau saudara lihat bahwa bagaimana Tuhan, saudara, bagi orang percaya ada sesuatu yang membuat dia menderita. Entah tadi kalau kita lihat Paulus karena tekanan politik, entah kadangkala di alam, saudara, entah kadangkala saudara sakit, entah dia mengalami kecelakaan digigit ular. Saudara, semua itu ternyata tetap tidak pernah lepas dari rancangan Allah. Selama Tuhan punya maksud karena Injil, saudara, orang Kristen tidak bisa mengelak. Nah, saya bilang tadi, saudara, ada peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Entah saudara kita menderita, saya bilang tadi, di dalam tubuh kita, di dalam pekerjaan kita, apapun. Saudara, karena Injil, saudara, kita tidak tahu kadang-kadang, itu karena Injil. Oh, saya punya kesaksian. Di rumah sakit, saudara, saya kemarin jadi hari pertama di rumah sakit,
hari kedua, tidak salah. Jadi saya dikunjungi satu dokter. Akhirnya soal cerita apa? Dia tanya firman Allah, dia tanya tentang karunia. Kebetulan kita bahas karunia Roh Kudus. Baru dia paham. Oh gitu Pak. Iya. Jadi justru saya dapat berita Injil, dia bisa paham kebenaran firman Allah dalam konteks karunia itu, saudara, ada di situ. Justru saya bilang, dokter punya karunia yang saya sudah lihat. Oh apa Pak? Itu karunia kesembuhan. Oh saya masa sih? Iya. Karunia kesembuhan itu diberikan pada dokter. Makanya dokter banyak berdoa supaya karunia kesembuhan itu betul-betul Tuhan pakai terus. Oh gitu Pak, saya baru tahu. Ya. Jadi kadang-kala sesuatu yang terjadi pada kita, kadang-kala karena Injil, saudara, kita tidak tahu kadang-kala. Entah di pekerjaan, entah di apapun. Kadang-kala orang benci saudara tidak tahu sebetulnya Tuhan izinkan supaya orang itu sebetulnya dia mengerti tentang Injil. Haleluya saudara. Injil kan tidak selalu dengan teks. Injil itu kadang-kala dari perbuatan kita. Ketika kita tidak balas jahat dengan jahat, itulah Injil. Haleluya saudara. Dan itu semua memang maksud dari Tuhan. Nah makanya saudara, dalam poin pertama ini, firman Allah berkata dalam Filipi tadi, kamu dikaruniakan bukan saja percaya atau selamat dalam Kristus, tapi kamu dikaruniakan untuk menderita. Poin yang pertama, memang karena Injil. Tuhan berkenan supaya Injil itu didengar orang seperti Paulus, begitu juga jemaat Tuhan. Saya yakin saudara, ada banyak kali mungkin tanpa kita sadari. Kalau tadi saya bersaksi, saya sadar bahwa ternyata orang ini bisa tanya Injil. Tapi ada banyak kali saudara, tanpa kita sadari saudara, perbuatan-perbuatan Injil kita karena menderita, saudara, orang itu jadi percaya Yesus. Sekalipun kau tidak tahu, mungkin sudah Alkitab tadi berkata timbul iman. Amin saudara. Orang itu lihat kita jadi timbul iman. Siapa yang menimbulkan iman? Tuhan. Amin saudara. Nah sebab itu saudara, dalam poin pertama ini, biarlah saudara kita mari melihat sebagai orang percaya dalam satu sisi juga bahwa oh saya ternyata menjadi orang Kristen itu bukan hanya dikaruniakan berkat oleh Tuhan, tapi dikaruniakan juga untuk menderita. Amin saudara. Tapi ingat, segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Kalaupun kita menderita, tetap di dalam Yesus. Kalau menderita harus seperti Paulus, sekali Yesus tetap Yesus. Bilang kiri kanan, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Mari tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita, mari kita bangkit berdiri, kita akan langsung berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur buat pengajaran firman-Mu dalam iman kami ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi pada kami tidak ada yang tidak tanpa seizin Tuhan. Karena kami adalah tebusan Tuhan, kami adalah anak Tuhan, kami adalah milik Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan saat ini. Kalau ada di antara kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, Tuhan sedang mengaruniakan dia menderita entah dalam tubuhnya, penyakit, usaha, pekerjaan, keuangan, dalam rumah tangga. Kami berdoa kepadamu Tuhan, anugerahkan kekuatan iman yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami akan keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan akan ada banyak jiwa-jiwa dapat dimenangkan melalui apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa kepadamu Tuhan, setiap pergumulan kami umat-umat-Mu saat ini, hamba juga taruh ke dalam tangan Tuhan semua jenis pergumulan kami. Terima kasih. Terlebih sekali lagi Tuhan, terangi terus iman percaya kami dengan kebenaran firman Allah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus kami diberkati. Haleluya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Silakan dulu. Saya serahkan pada Ibu. Puji Tuhan, semuanya sudah terberkati dengan firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan membawakan korban persembahan yang kedua. Nanti dengan kasih Kristus, Saudara Daniel berpimpin berdoa. Kita bersatu berdoa. Tuhan, kita akan memberi korban persembahan kedua kepada teman-teman yang memberi maupun yang bisa memberi. Menjadikan umat Kristus menjadi berdoa dan bersyukur. Amin.
juga untuk Bapak Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati untuk setiap pelayanan dan keluarga. Dan terima kasih juga untuk segenap yang melayani pada hari ini, dari WL, Singer, tim pemain musik, tim multimedia, dan tim Asyar. Dan terima kasih juga untuk segenap jemaat yang telah sama-sama hadir kita melayani Tuhan di tempat ini. Dan untuk selanjutnya, saya akan mengumumkan untuk kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Yang pertama, persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Bapak Yansa Manorek. Dan bagi segenap jemaat yang telah memberikan korban persepuluhan dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Dan nanti selanjutnya ada ibadah anak-anak sekolah minggu jam 10 bagi jemaat yang mempunyai anak kecil atau ada saudara dan tetangganya boleh diajak untuk ibadah sekolah minggu jam 10 pagi di tempat ini nanti. Dan untuk selanjutnya ibadah raya yang kedua nanti sore jam 5 sore. Dan kembali lagi kepada puasa mingguan GPD Kota Wisata dimulainya hari Senin. Untuk puasanya boleh pilih, boleh puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam, atau puasa Daniel. Dan untuk hari Selasa ada ibadah ucapan syukur di kediaman keluarga Bapak Abu di jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Jadi untuk ibadah komselnya digabung di hari Selasa. Jadi untuk hari Rabu tidak ada ibadah komsel karena sudah digabung di hari Selasa. Dan kembali lagi di hari Jumat ada ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja jam 7 malam. Dan untuk paginya hari Sabtu ada doa pagi jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan dilanjut sorenya ada ibadah anak-anak remaja atau ibadah YEP jam 18.15. Dan hari Minggu ibadah raya pertama di jam 8 pagi, ibadah raya kedua untuk anak-anak sekolah minggu jam 10 pagi, dan untuk ibadah sorenya di jam 5 sore di gereja. Mungkin ada tambahan pengumuman dari Bapak Ibu Gembala? Tidak ada. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kiranya Engkau memberkati aku. Dan nanti untuk doa tutup yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhanku menyertai aku dan melindungi aku lebih daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini juga yang menjadi doa kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah, berkat kekuatan, berkat kesabaran, berkat segala berkat yang daripada-Mu, yang memampukan kami untuk tetap hidup di dalam jalan-Mu. Karena kami menyadari Tuhan, sebagai manusia kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan ketidakmampuan, tetapi kami percaya ketika Engkau memberikan berkat-Mu, ketika Engkau menyertai kami, ketika Engkau menggenggam tangan kami, maka Engkau akan memampukan kami untuk tetap bertahan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk ibadah yang kami sudah nikmati pada hari ini. Kami percaya Tuhan, berkat yang besar kami sudah terima, dan sepulang kami dari tempat ini Tuhan, firman-Mu akan terus menuntun kami, mengingatkan kami ketika kami menghadapi segala sesuatu. Ada maksud Allah, ada rancangan Allah yang indah Tuhan, untuk kami boleh menjadi Tuhan alat-Mu
untuk menggenapi rancangan-Mu dalam hidup kami, bahkan dalam hidup orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau melihat umat-umat-Mu yang datang pada saat ini Tuhan, dengan segala pergumulan, dengan segala Tuhan persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Kembali kami juga berseru kepadamu karena kami tahu Engkaulah Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami. Satu-satunya pertolongan hanya datang daripadamu. Oleh karenanya Tuhan kami berseru Tuhan, kiranya Tuhan matamu tertuju kepada umat-umat-Mu, telingamu tertuju kepada seruan dan doa dari umat-umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang menghadapi pergumulan tentang apapun juga Tuhan, mengenai rumah tangga mereka, mengenai anak-anak mereka, kesehatan mereka, usaha mata pencaharian pekerjaan mereka, bahkan mengenai apapun juga, kami percaya Engkau satu-satunya yang menjadi jawaban bagi kami. Dan pada waktu-Mu nanti Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu yang ajaib. Mampukan kami untuk tetap bertekun, berseru dan meminta kepadamu, bertekun di dalam kebenaran-Mu sampai mujizat-Mu, sampai setiap janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sepanjang minggu yang akan datang, kami boleh alami penyertaan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, ibadah anak-anak sebentar, ibadah sore, bahkan kegiatan sepanjang minggu yang akan datang, Engkau mendahului dan Engkau berkarya di dalamnya. Kerinduan kami untuk perluasan tempat ibadah tetap kami bawa kepadamu, karena kami percaya Engkau punya agenda buat gereja ini Tuhan. Dan pada waktunya nanti kami percaya Engkau sudah siapkan semuanya bagi kami. Berikan kami Tuhan hati Tuhan yang ikut terbebani dalam pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, bangsa negara ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya berkat-Mu ada bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga berkati dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus, pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi kita semua, mengurapi karunia-karunia, keahlian-keahlian dalam hidup kita diurapi oleh Roh Kudus. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian. Ajaib